Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat selalu ya. Oh iya, pada masa pandemi ini, kalian jika keluar rumah jangan lupa menggunakan masker ya. Dan tetap menjaga kesehatan. Apakah kalian sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Ya, jika sudah, kita akan bersama-sama belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran keempat. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga, seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Selanjutnya, kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak juga dapat membantu hal lainnya, seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi sila kelima Pancasila. Berikut materi wawancara. Adapun pengertiannya yaitu suatu cara untuk mengumpulkan data atau memperoleh informasi dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber. Tujuan wawancara. Yang pertama adalah bahan informasi. Yang kedua, bahan opini. Yang ketiga, bahan cerita. Dan yang keempat, bahan biografi. Selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam wawancara. Yang pertama ada menentukan topik wawancara. Yang kedua, menentukan narasumber yang disesuaikan dengan topik wawancara. Yang ketiga, mengetahui identitas narasumber secara umum. Yang keempat, menghubungi atau mengkonfirmasi narasumber yang akan diwawancarai. Yang kelima, membuat garis besar atau daftar pertanyaan. Yang keenam, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara. Dan yang terakhir ada mempersiapkan alat bantu untuk mencatat hasil wawancara. Kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan dalam membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi tentang pertanyaan yang diajukan kepada seseorang kepada orang lain dengan mengharapkan adanya jawaban. Berikut ini beberapa kata tanya yang sering digunakan dalam wawancara. Yang pertama ada kata tanya apa, yang digunakan dalam membuat kalimat untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya apa berupa benda atau pengertian.
Selanjutnya ada kata tanya siapa yang digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan orang atau subjek atau pelaku. Jawaban dari pertanyaan dengan kata tanya siapa berupa orang atau pelaku yang ditanyakan. Selanjutnya ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya bagaimana merupakan penjelasan tentang keadaan terhadap hal yang ditanyakan. Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan dalam membuat kalimat tanya untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Jawaban atas pertanyaan dengan kata tanya mengapa ditandai dengan adanya tak karena atau sebab. Selanjutnya kata di mana. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau suatu peristiwa berlangsung. Contoh, di mana tempat hidup kaktus? Yang terakhir ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu kejadian atau suatu peristiwa yang akan datang, sedang, dan telah berlangsung. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.